Jadi kedudukan wanita ini terbagi menjadi dua. Ada kedudukan wanita ketika sebelum datangnya Islam, ya, pada masa jahiliyah, ataupun juga kedudukan pada masa datangnya agama yang mulia ini, yaitu agama Islam, ya. Nah, yang pertama, kedudukan wanita sebelum Islam. Yang dimaksud adalah masa jahiliyah, di mana bangsa Arab hidup dalam satu corak kehidupan yang khusus, sedangkan kehidupan penduduk bumi lainnya berbeda secara umum karena mereka berada dalam masa fatrah, yaitu tenggang dengan tidak sampainya kepada mereka ajaran para rasul, ya. Jadi sebelum datangnya Islam, itu dari Nabi kita Muhammad SAW diutus, ya, agama yang mulia ini yang dibawa oleh beliau, itu banyak keburukan-keburukan, ya, adat-adat yang bahkan di luar akal sehat, ya. Begitupun juga dengan kedudukan-kedudukan baik dari prianya ataupun juga wanita, ya, sangat timplang, bahkan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang sangat dijunjung tinggi oleh agama kita, yaitu adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan keadaan mereka dalam firman-Nya, ya. Sebagaimana pula telah diceritakan dalam hadis, perlakuan mereka yang sangat buruk, baik mereka dari bangsa Arab ataupun juga non-Arab, terkecuali beberapa kelompok dari ahli kitab, di mana wanita pada masa ini ditinjau dari segi yang lebih umum, ya. Mereka, ya, para kaum jahiliyah atau sebelum datangnya Islam itu tidak menyukai ketika datangnya seorang atau kelahiran anak wanita. Itu mereka sangat tidak suka. Bahkan dalam satu keluarga bisa dibilang itu adalah suatu aib atau ketercelaan, ya. Ini sebelum datangnya Islam, ya. Karena mohon maaf, pada masa jahiliyah itu dinilai bahwa para wanita atau lahirnya dari pasangan hidup seorang wanita itu adalah nilai dari kehinaan dan juga kerendahan. Naudzubillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat yang ke-58 sampai 59, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu, ya, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala huni am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun," ya. Yang artinya, dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, ya, jadi kalau pada masa jahiliyah itu ada kabar bahwa dari satu keluarga itu ada kelahiran seorang anak wanita, maka apa yang dilakukan oleh mereka, ya, atau perilaku apa yang dilakukan oleh mereka, yaitu adalah hitamlah atau merah padamlah mukanya, ya, ketercelaan bagi mereka, nauzubillah, dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburnya ke dalam tanah hidup-hidup? Ya, jadi kita sering mendengar juga ibu-ibu, ya, kisah-kisah pada zaman dahulu itu banyak sekali kaum wanita ini dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Bahkan wanita itu sendiri terkadang mengubur hidup-hidup dirinya karena menanggung berat kehinaan dan kerendahan dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Naudzubillah. Maka ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-58 sampai 59, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu, ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat At-Takwir ayat 8 sampai 9, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat," ya. Yang artinya apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah dia dibunuh, ya. Maka al-mau'udah dalam surat At-Takwir ini, ibu-ibu, adalah anak wanita yang dikubur hidup-hidup sampai ia mati di dalam tanah. Ya, nauzubillah. Jadi kedudukan para wanita sebelum datangnya agama yang sangat mulia ini, yaitu agama Islam, itu sangat buruk sekali, ya. Dihinakan, direndahkan, bahkan sampai perilaku yang di luar dari nilai kemanusiaan, bahkan di luar akal sehat, ya. Nauzubillah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala atau para hadirin, yang kedua adalah kedudukan wanita di dalam Islam. Nah, kita bisa lihat sebelum kita masuk ke dalam poin ini, nanti kita bisa melihat bagaimana timplangnya atau jauhnya perbandingan ketika sebelum datangnya agama Islam dan setelah datangnya agama yang mulia ini, yaitu agama Islam. Begitu dipeliharanya, begitu dijaganya
begitu dijunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, diantaranya baik para wanita ataupun juga para pria. Ya. Maka di sini kata Syekh Shalih Al Fauzan, setelah datangnya Islam, Islam menghapuskan kezaliman terhadap wanita tersebut yang sebelumnya direndahkan, yang sebelumnya dihinakan, dikubur, bahkan hidup-hidup, nauzubillah, itu dihapuskan semua oleh agama yang mulia ini, yaitu adalah agama Islam, ya. Dan Islam mengembalikan kehormatannya sebagai manusia. Kalau kita bisa lihat tadi atau kita dengarkan tadi penjelasan ketika kedudukan wanita sebelum Islam, ya, itu nauzubillah sama sekali tidak ada kehormatan, bahkan seperti bukan manusia, ya, begitu direndahkan dan dihinakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya harus dijaga ini. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha, ya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi kita Adam alaihissalam dan juga istrinya, itu sudah memiliki ketentuan dan hal-hal lainnya, kehormatan, kedudukan dan hal lain yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun pada masa jahiliyah, nauzubillah, sebelum datangnya Islam, pada masa tenggang yang begitu jauh jarak sebelum datangnya Rasul yang terakhir, Nabi kita yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW, begitu buruknya perilaku mereka terhadap para wanita ini. Ya. Kemudian dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wanita adalah sekutu bagi laki-laki dalam proses awal kejadiannya sebagai manusia. Demikian pula wanita merupakan sekutu, mempunyai hak yang sama. Ya. Baik dari segi hak-hak dan kewajibannya, ya, ketika sudah dewasa, ketika masalah-masalah fiqhiyahnya dan hal lainnya, itu memiliki hak yang sama dalam pahala dan siksa atau perbuatan masing-masingnya. Ya, jadi baik laki-laki dan perempuan itu intinya dinilai dari apa? Dari kesolehan dan ketakwaan yang dijalaninya di dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, bukan dari kedudukan semata yang kita bisa dengar tadi, ya, di pada masa jahiliyah, wal'iyadzubillah. Mari kita simak di sini ditekankan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 97, bagaimana para wanita memiliki hak yang sama, begitupun juga para lelaki, akan tapi dinilai dari amal-amal soleh atau ketakwaan yang dia jalani. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, ya, salatnya, puasanya atau hal-hal lain, baik laki-laki maupun juga perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, ya, dan sungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Dan kemudian Allah juga berfirman, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 73, Allah akan mengazab orang-orang munafik, ya, dan orang-orang musyrik, baik dari laki-laki ataupun juga wanita. Jadi sama-sama memiliki hak dan juga kewajiban ketika dia menjalankan amal soleh, ya, baik itu laki atau perempuan, sama balasannya. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga sebaliknya. Kalau dia melakukan keburukan, maksiat, dosa, sama laki, perempuan, itu akan diberikan ganjaran yang setimpal, nauzubillah, azab sebagaimana yang telah dia lakukan dosa dan maksiatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan memandang dan memperlakukan wanita sebagai peninggalan yang diwariskan dari seorang suami yang meninggal, ya. Di sini Allah kembali tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 19, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Ya, maka Allah telah menjamin kemerdekaan pribadi wanita dan menjadikannya ahli waris yang dapat menerima warisan, walaupun ada perbedaan antara laki-laki 2 dan wanita itu mendapatkan sesatu. Tapi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keadilan, ya, memberikan jatah, ya, dan juga melepaskan diri wanita dari perbudakan, ya. Bukan sebagai barang yang diwariskan, naudzubillah, dan menetapkan hak wanita untuk mendapatkan warisan,
warisan dari harta peninggalan keluarganya, ya. Dalam hal waris ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-7, "Lirrijali nasib mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa." Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Begitupun juga bagi wanita ada peninggalan baik dari bapak dan ibunya yang ditinggalkan, ya. Kemudian juga ibu-ibu sekalian, jadi di dalam masalah kedudukan wanita ini terus ditekankan hak-haknya, ya, agar tentunya memotivasi para wanita dan betul-betul ya menghapus yang ada namanya itu kehinaan, ya, kerendahan bagi kaum wanita itu dihapuskan dalam agama Islam, sehingga betul-betul ditekankan beberapa firman Allah di dalam pembahasan kedudukan wanita ketika datangnya Islam ini, ya. Kembali di sini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatain falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf." Ya. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ini menjelaskan tentang bagaimana hak-hak wanita yang didapat, ya, bukan malah wanita ini diwariskan, ya. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala, ya, dan agama Islam ini menjaga kehormatan wanita. Dan demikian seterusnya yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang pembagian waris yang diberikan kepada wanita sebagai haknya, baik ia seorang ibu, anak wanita, ya, saudara perempuan atau sebagai seorang istri. Adapun dalam hal beristri bagi seorang, Allah memberikan batas tertentu. Jadi ini hak lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan aturan, ya, kepada lawan dari wanita ini, yaitu para pria. Ya, para wanita pun memiliki hak, ya, untuk dipenuhi hak-haknya ketika sudah berumah tangga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 19, "Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf", ya, dan berlaku baiklah kepada mereka, yaitu para wanita, ya, dhamir di dalam firman Allah Subhanahu wa taala hunna di sini adalah istri-istri kalian, ya. Kemudian Allah menjadikan juga mahar mas kawin sebagai hak bagi wanita dan memerintahkan untuk memberikannya kepadanya dengan sempurna, kecuali wanita tersebut memberikan kelonggaran untuk itu yang keluar dari kebaikan hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa yantibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a." Berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah, ya, pemberian itu sebagai makanan yang menyenangkan, ya. Jadi dari sebelum nikah pun, ketika akan menuju perjalanan pernikahannya, itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan aturan-aturan yang harus dipenuhi, ya, atau hak-hak wanita yang harus dipenuhi, ya. Subhanallah, begitu jauhnya perbedaan antara wanita sebelum datangnya Islam dan ketika kedudukan wanita datang agama yang mulia ini, terangkat pula kedudukan wanita sehingga menjadi mulia pula.